Hai Mas Astro di sini. 6 Juni 2025, setelah menempuh perjalanan panjang di luar angkasa selama 141 hari semenjak diluncurkan pada 15 Januari 2025, Hakuto RM2 atau Wahana Pendarat Bulan Resilience ini sudah dipastikan gagal mendarat dengan selamat ya. Setelah data telemetri terakhir diterima oleh pusat kendalinya iSpace di Tokyo, hilang kontak dengan Resilience saat detik-detik pendaratan, tepatnya pada ketinggian 50 meter dan 90 detik sebelum touchdown di permukaan bulan. Dari hasil investigasi tim iSpace menyatakan penyebab kegagalan kali ini adalah ketidaksinkronan antara laser pemindai altimeter yang memberikan informasi ketinggian dengan kecepatan turun atau descent rate pada wahana. Akibatnya Resilience diperkirakan menghantam permukaan bulan dengan cukup keras, bahkan bisa dibilang brutal ya. Karena berdasarkan data kecepatan turun terakhir yang diterima, wahana bergerak dengan kecepatan 50-60 meter per detik saat tiba-tiba telemetri menunjukkan ketinggian minus 300 meter. Ini kalau dikonversikan menjadi 180-216 km per jam saat terjadi hantaman. Momentum dan energi yang lebih dari cukup untuk membuat kawah baru di permukaan bulan. Nanti kita tunggu saja citra satelit orbiter bulan biasanya akan memberikan foto-foto terbaru lokasi crash landingnya Resilience ya. Dengan kegagalan ini tentu saja menjadi kerugian besar terhadap misi eksplorasi tahap awal program basis permanen bulan di masa mendatang. Karena wahana ini walaupun dikembangkan oleh perusahaan iSpace dari Jepang, tapi customernya dari NASA atas program CLPS atau Commercial Lunar Payload Services. Dan Resilience sendiri adalah wahana pendarat bulan ketiga di tahun ini yang bahkan diluncurkan satu roket menggunakan Falcon 9 dari SpaceX dengan wahana Blue Ghost dari Firefly Aerospace yang berhasil mendarat di bulan di wilayah Mare Crisium. Ini di sisi timur laut bulan jika dilihat dari bumi. Menjalani total misi selama 14 harinya bumi, berhasil melakukan berbagai macam eksperimen ilmiah termasuk mengabadikan momen gerhana matahari pertama dari permukaan bulan. Sementara lander kedua bernama AM2 Athena dari Intuitive Machines yang sebenarnya bisa dibilang mendarat mulus pada 6 Maret lalu di wilayah Mons Mouton di kutub selatannya bulan, malah mengalami hal sial karena mendarat tepat di bibir kawah, dan akhirnya tumbang lalu terperosok dan merusak beberapa instrumen ilmiah yang dibawa. Walaupun wahana sempat mengirim beberapa gambar, tapi karena posisi robohnya sampai menutupi solar panel membuatnya kehilangan daya dan dinyatakan lost contact beberapa jam kemudian. Ngomong-ngomong soal wahana pendarat bulan dari iSpace Jepang kali ini adalah misi Hakuto R kedua, setelah sebelumnya Hakuto RM1 juga gagal total saat mencoba mendarat pada 26 April 2023. Penyebabnya nyaris sama dengan M2, menghantam keras dengan kecepatan tinggi. Berbeda dengan M2 yang pesanan NASA, M1 customernya dari BRICS dan UAE. Ya, good luck deh buat iSpace jika ada customer yang mau lagi ya. Apalagi biayanya 90 juta dolar atau hampir 1,5 triliun rupiah. Dengan melihat kegagalan Resilience, mungkin kita bertanya seberapa sulit sih misi wahana pendarat dan orbiter ke bulan? Untuk menjawab itu, berikut Mas Astro buatkan daftar misi yang sudah dilakukan dalam 1 dekade terakhir. Dan dengan melihat rasio keberhasilan, Cina dalam hal ini masih menjadi pihak yang paling sukses dalam mengirim wahana pendarat atau orbiter ke bulan. Bahkan melakukan sample return dengan menjalani prosedur paling sulit, melakukan pendaratan, mengambil sampel, mengirimnya ke orbit bulan, dan melakukan rendezvous atau bertemu dengan wahana orbiter di orbit bulan, lalu kembali lagi ke bumi. Kesuksesan ini dimungkinkan selain telah matangnya kemampuan teknologi antariksa Cina, juga karena koordinasi satu pintu. Wahana dibuat, diluncurkan, dan dioperasikan langsung oleh Cina sendiri.
Sementara itu pendekatannya NASA saat ini sudah beda ya. Mereka tidak lagi membuat dan meluncurkan misi antariksa sendiri, tapi diserahkan sepenuhnya ke swasta. NASA saat ini hanya ikut secara langsung jika pada proyek besar dan jauh saja, atau disebut dengan Deep Space Exploration seperti Mars dan Jupiter, dengan perancangan dan pengembangan beberapa lander dan orbiter, termasuk penyiapan Space Telescope seperti contoh James Webb. Anyway, tentang kegagalan Resilience kali ini bukan berarti NASA tidak punya misi lagi ke bulan ya. Karena setelah ini akan ada beberapa rangkaian misi lanjutan dalam program CLPS yang akan dilakukan dalam mendukung proses pembangunan basis permanen di bulan. Untuk itu jangan lupa subscribe untuk info teknologi dan eksplorasi antariksa lainnya. Saya Mas Astro pamit undur. Panjang umur dan sejahtera untuk kita semua. Peace. Bruh.